Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita ngaji lagi nih setelah hampir 1-2 minggu ini kita jarang ngaji ya tentang hakikat hidup. Pagi ini kita akan ngobrol lagi nih dengan Kang Jaro tentang hakikat hidup dan kehidupan. Buat kamu yang ingin subscribe, silahkan di subscribe dengan channel ini, like and share ke sahabat saudara yang mungkin tertarik dengan channel ini di Sinau Urip Berkah. Kita tidak sedang mengajari, tapi kita lagi sharing saja lah tentang satu sudut pandang persepsi. Kita boleh berbeda, karena berbeda itu ya nggak apa-apa gitu. Hari ini kita mau ngaji tentang ini Kang, bahwa Al-Quran sebagai sebuah petunjuk gitu kan. Nah, itu memahami Al-Quran sebagai sebuah petunjuk, bahwa Al-Quran kan sebenarnya sumber inspirasi gitu kan, sumber motivasi gitu kan. Tetapi kenapa ayat-ayat tentang motivasi jarang dikupas gitu Kang, padahal di situ itu, di Al-Quran itu adalah petunjuknya adalah tentang bagaimana memberikan motivasi hidup, semangat hidup, ilmu pengetahuan begitu loh. Nah itu, tapi kenapa selama ini kita jarang menggali tentang Al-Quran sebagai sebuah petunjuk yang memberikan inspirasi. Nah ini sebenarnya gimana Kang letak hudalil mutakin tadi ya, Al-Quran sebagai sebuah petunjuk, hudalinas untuk seluruh manusia berarti kan. Lain-lain ini gimana Kang tentang pandangan ini tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia begitu, bukan hanya untuk umat Islam tentunya ya kan Kang. Nah ini jadi Al-Quran memang untuk petunjuk sebagai untuk umat manusia. Nah ini penjelasannya gimana nih Kang, monggo Kang. Jadi kalimat Buddha petunjuk, Iya petunjuk. alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Iya. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa, petunjuk bagi orang-orang yang manut. Iya kan? Petunjuk bagi orang yang manut. Iya 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 iya. Sekarang apakah Edi mendapatkan petunjuk setelah membaca Quran Kauliyah, Iya 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 iya. atau Edi mendapatkan petunjuk justru dari alam kasunyatan ini? Oh iya, jadi ada dua ya Kang, petunjuknya ada dua di situ ya. Iya, tapi yang sering menjadikan petunjuk yang mana? Yang Quran yang tertulis di dalam kitab itu, atau Kauliyah, atau Quran Kauniyah ini? Iya. Seringnya dari kejadian-kejadian kehidupan itu Kang, dari Iya kan? alam semesta ini gitu loh. Itu yang namanya Quran loh, menjadikan petunjuk itu loh. Iya kan? Iya 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 iya. Sekarang begini, Iya 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 iya. Edim punya inspirasi Iya. supaya menjalankan bisnis usaha, misalkan contoh Bambu misalnya. misalkan bambu, ya. Apakah kamu baca Quran itu dulu bentuk kauliyah, Iya. atau setelah kamu melihat mendapatkan inspirasi malah justru dari alam kauniyah ini? Iya 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 iya. Iya kan? Iya 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 iya. Jadi petunjuk yang benar yang mana kan? Iya iya. Yang tertulis itu atau yang kasunyatan? Harus paham. Iya 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 iya. Jadi jangan sampai orang yang sering, bukti kamu mendapatkan petunjuk, petunjuk yang mana kan? Iya. Iya kan? Tapi orang tidak memahami. Nyong oleh petunjuk, aku mendapatkan petunjuk malah justru dari alam kasunyatan. Tetapi malah kok Quran itu yang menjadikan gandulan mendapatkan petunjuk. Ini adalah kaulah, ini adalah rangkuman alam ini yang ditulis. Berarti rangkuman yang
artinya kejadian alam ini kan malah justru yang lebih. Iya. Contoh lagi. Iya. Edi diminta tolong sama istrinya mengambilkan kunci. Ya, mengambilkan, Pak, ambilkan kunci motor misalnya. Kamu akan mendapatkan petunjuk. Misalkan dicari ini tidak ada, pasti akan mencari tempat mana yang Iya. karena mendapatkan petunjuk. Iya. Biasanya mungkin di meja. Iya. Di meja dekat TV misalkan. Iya. Iya kan? Itu kan petunjuk. Petunjuk langsung malah ya. Petunjuk langsung. Iya. Iya kan? Maka hudalil mutakin itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa, petunjuk bagi orang-orang yang manut. Manut dawuh itu manut karena apa? Oh ya, aku lagi mendapatkan perintah kok. Perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan. Melalui siapa? Melalui istri misalnya. Iya. Iya kan seperti itu. Iya. Sehingga harus paham benar bahwa nanti apa yang dimaksud dari ketakwaan itu. Takwa itu hanya manut dawuh. Pak, pasangan galon. Iya. Pak, pasangkan gas. Iya. Pak, jemurkan Kalau kita tidak dengan kesadaran diri, iya. maka bisa menjadikan enak loh. Iya. Tapi oh ya, ini perintah Sang Tuhan. Iya. Maka aku jalani saja. Iya. Ini kan bentuk hanya manusia hanya diraga saja. Iya. Tetapi siapa yang mendapatkan, kenapa kok istri saya memerintahkan? Kan seperti itu. Kalau kita benar-benar mau menjalankan seluruh dawuhnya, seluruh perintahnya, katakan perintah dari istri aja dulu deh, belum cerita bahwa perintah dari batin. Sebelum mendapatkan perintah dari batin, maka yang wujud aja dulu lah. Kita jalani dengan benar-benar. Itulah yang jadi orang yang takwa. Nah, setiap kali pasti akan mendapatkan petunjuk, terus. Itu yang namanya Quran menjadikan petunjuk. Jadi kita nggak harus ngayawara, kita harus membaca terus memahami, tapi kita harus bisa membaca kejadian alam semesta ini, itu adalah sebagai sebuah petunjuk, begitu ya? Iya. Nah, setelah itu kalau bagi orang yang benar-benar mau membaca, kemudian nanti mengartikan, kemudian memaknai, itu bagus. Tapi kan banyak juga orang yang hanya asal membaca saja. Iya. Tapi tidak tahu maknanya, isinya aja tidak tahu. Oke, dan ada masalah. Yang jelas saja petunjuk yang ada saja, kamu jalani aja deh, udah. Itu seperti itu. Nah, sehingga kita akan lebih memahami plek antara kauliyah yang tertulis di situ dengan alam kasunyatan ini sama. Tapi juga tidak mudah juga ya Kang memahami sebuah petunjuk ya. Iya. Petunjuk yang nyata saja. Iya. Jangan petunjuk yang ngayawara yang dari Quran, petunjuknya apa, petunjuknya. Udah nggak usah pakai itu dulu. Kecuali orang yang sudah memahami. Tapi yang belum memahami dari konteks kauliyah itu, membaca kauliyah itu, maka yang nyata aja dulu. Pak RT pakai ji, ya tolong yang mengko kerigan ya. Iya. Ya petunjuk Pak RT ya. Oh iya. Pak RT tidak pernah memberikan kon gawa pancong, kon gawa tapi kan Edi mikir sendiri, oh iya ya, ini Pak RT yang gawa kerigan ya berarti, yang gawa pancong, yang gawa pacul, yang gawa arit misalkan, gawa sapu. Itu kan petunjuk kan. Iya. Itu jadi kita akan paham benar bahwa petunjuk yang nyata saja harus kita jalani. Nah, setelah itu kauliyahnya, benar. Kauliyah itu agar kita membacanya itu akan menambah wawasan. Setelah diberi, maksudnya ini ya. Maksudnya ini ya. Itu seperti itu. Contoh begini.
ada kalimat di dalam Quran itu, tabat yada abi lahabi wa tabba. Iya. Apa artinya? Nggak ngerti kayak kan? Tabat yada abi lahabi wa tabba. Sia-sia tangan Abu Lahab. Ya, artinya apa? Bahwa aku mengerjakan sesuatu pekerjaan itu menjadikan sia-sia. Ya, contoh misalkan orang itu mencari uang banyak. Iya. Ujungnya ngomong apa? Ngomong apa ya? Iya kan? Iya kan? Ujungnya ngomong apa sih? Katakan beli baju. Iya. Beli baju paling maksimal mau dipakai berapa? Iya kan? Iya. Beli motor, beli apapun. Antara dipakai dan tidak pasti akan lebih banyak tidak dipakainya. Iya. Iya kan? Betul Kang. Nah, Iya. nah, setelah itu ada kalimat bahwa istri Abu Lahab pembawa kayu bakar. Artinya bahwa kita hidup sudah contohnya Edi, naik duit paling ke istrinya, ini dapat. Tapi di saat sudah ndak ada, istrinya yang ngorek-ngorek aja. Iya kan? Membawa kayu bakar artinya membuat panas terus, pingin terus. Ya sehingga menjadikan kesalahan. Kenapa laki-laki itu dari akhirnya mbok kepriwe carane nglomboni wong wadon barang apa-apa didolakan lah nutupan. Bahkan ada yang korupsi misalkan kan seperti itu. Demi apa? Demi istri misalkan seperti itu. Iya kan? Dan di ayat terakhirnya itu adalah istrinya itu diikat sabut. Sabut siapa? Artinya orang pakai gelang, pakai kalung, ya, pakai kalung. Lah kalungan nggo ngapa? Hanya keton ayu, keton sugih atau apakah? Iya. Karena hal yang sepele kan, hal yang seorang penting banget. Tapi bagi wanita, mau kalung hebat lah kehebatannya mau untuk apa? Iya kan? Kembali lagi pada bahwa tunjuk tadi Kang ya. Semua itu akan menjadikan contoh dari kalimat itu akan menjadikan petunjuk. Iya kan? Tahu artinya dan tahu maknanya. Tapi kalau hanya tahu artinya saja, bingung bisa jadi. Bingung, iya benar Kang. Tapi nggak tahu maknanya ya. Artinya apa, maknanya apa sih maknanya? Iya. Nah, oleh karena itu kita mempelajari Al-Quran itu supaya belajar terus tahu artinya, yang kalau bisa sampai dengan maknanya. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillah, moga-moga Al-Quran menjadi sebuah petunjuk yang nyata bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.